Over the years, the mainstream beauty standards that have always centered on whiteness over the decades that white women became the epitome of beauty around the world have changed. These changes also apply to human tastes and perceptions of beauty. When it comes to women's bodies, what is desired in one historical era is different in another. While the foundations of the female form have remained the same, the perfect body has also changed over the years. As seen in Miss Universe, where after Donald Trump sold the Miss Universe pageant to WME/IMG in September 2015, beauty is no longer just a matter of appearance. In the beginning, both the winner and the Miss Universe contestant always looked like a tall, slim, white Barbie doll when the ownership of Miss Universe was still in Trump's hands. Until finally, the winners and contestants of Miss Universe are beautiful and confident in their own skin, because these women have their own message that they bring to the world. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine. In addition, Yura Unita's video clip entitled Tuturbeten shows various women who have their own uniqueness, ranging from curly hair, brown skin, imperfect face shape, fat body shape, to acne. All humans have their own beauty, but since childhood women are often compared to affect their mentality when they grow up so that they feel insecure about themselves. So, we asked some of our model and beauty pageant contestants friends some question regarding our #BuyBeautyStandards campaign. Those questions are: 1. Are beauty standards important? Why or why not? Menurut saya, standar kecantikan itu adalah hal yang tidak penting dan bahkan amat sangat perlu untuk dihapuskan. Mengapa? Karena yang pertama, hal tersebut seakan-akan mengeneralisasi persepsi seseorang terhadap standar kecantikan dan juga definisi dari kata cantik itu sendiri. Menurut saya, standar kecantikan ini sangatlah penting kita pahami bersama di masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, cantik itu yang bagaimana sih? Apakah yang berkaitan dengan fisik? Apakah hanya berkaitan dengan tinggi badan dan juga berat badan yang ideal, bahkan sampai tata rias kita yang bisa mengundang masyarakat untuk melihat kita? Tentu tidak, teman-teman. Kalau menurut aku sendiri penting, tapi perlu digarisbawahi. Balik lagi ke dasar brain, beauty, behavior. Jadi cantik yang aku maksud itu bukan hanya cantik secara physically, bukan hanya dari seberapa cantik kamu, seberapa mulus kamu, seberapa body goals kamu, seberapa putih kamu. Beauty standard it's not important for us, dan kalau bisa kita kurangin, kita hilangkan pemikiran-pemikiran standarisasi kecantikan tersebut, normalisasi standar-standar tersebut, kita harus kurangin itu semua. Kenapa? Karena menurut aku standar kecantikan itu adalah hal yang pada dasarnya tidak rasional gitu, teman-teman. The weight was unacceptable to a lot of people. It was not unacceptable to me, and it was not unacceptable to CBS, but it was unacceptable to pageant people. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that that stops today. 2. After watching those two videos, do you think that the standard of beauty in today's world has changed and is not bound by beauty is just about the looks and appearance? Why or why not? Aku kurang setuju sama pendapat Trump yang melihat seseorang dari penampilannya saja, di mana sepertinya menstandarisasi kecantikan itu sendiri gitu. Pada dasarnya dalam ajang Miss Universe itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu adalah ajang untuk women empowerment, teman-teman. Kenapa aku sebut women empowerment? Karena di sana nantinya akan mencetak orang-orang yang pada dasarnya bermanfaat bagi banyak orang. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini aku menyadari kalau misalnya standar kecantikan di dunia itu perlahan udah mulai berubah. Gimana aku bisa bilang kayak gitu? Karena melihat kenyataannya pageant-pageant seperti Miss Universe, Miss World, bahkan pageant lain seperti Miss Grand International itu tidak lagi melihat perempuan yang menjadi pemenang adalah mereka-mereka yang cantik, mereka-mereka yang putih, tinggi, body goals, badannya bagus, dan sebagainya.
Saya percaya bahwa menempatkan standar kecantikan yang demikian akan membuat tali persaudaraan antar umat manusia semakin kuat lagi. Karena sejatinya cantik berasal dari dalam diri kita. Yang pertama terkait dengan statement Trump. Di situ saya sangat jujur menyayangkan hal tersebut. Mengapa? Karena ibaratnya Trump itu adalah sosok presiden dari negara paling makmur di dunia, yaitu Amerika, dan merupakan salah satu tokoh dunia juga. Hal tersebut akan sangat tidak pantas dan juga tidak etis apabila seorang pemimpin negara atau seorang politisi, seseorang yang berpengaruh di dunia, ternyata sangat memandang sempit dan juga mengobjektivitaskan tubuh wanita. Hal tersebut akan sangat tidak adil dan juga akan sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objektivitasnya terhadap wanita juga gitu. Lalu yang kedua adalah statement Zoe yang mengatakan bahwa standar kecantikan itu harus dihilangkan. Saya sangat setuju dengan adanya hal tersebut karena dengan diangkatnya Zoe menjadi seorang Miss Universe yang menjadi juara 1 lebih tepatnya, itu seakan-akan break the boundaries kalau misalkan beauty standard itu bukan hanya dari orang-orang yang berkulit putih saja. Nah, cantik itu bukan dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari segi kecerdasan, dari segi attitude, dan juga dari segi value diri yang dimiliki oleh seseorang. 3. As a young generation, what can you and other young people do to abolish the beauty standards that have existed in society for a long time? Sebenarnya belakangan ini banyak banget campaign-campaign yang telah menyuarakan terkait dengan self-love, lalu juga menyuarakan terkait dengan tolak beauty standard dan masih banyak lagi, lalu girl support girl, woman support woman gitu, dan masih banyak lagi. Menurutku hal tersebut adalah hal yang masih bisa kita lakukan sebagai generasi muda supaya orang-orang bisa percaya terhadap value dirinya, terhadap kelebihan, kekurangan, dan juga keunikan yang dialami oleh diri seseorang tersebut, dan tidak melulu melihat standar kecantikan yang ada di masyarakat. Karena apabila masyarakat mengatakan bahwa beauty standard itu seperti ini, it doesn't mean kita juga harus berada di sana gitu. Karena cantik itu sifatnya subjektif. Cantik menurut orang yang satu bukan berarti cantik juga menurut orang yang lainnya gitu. Sehingga tidak akan selesai apabila kita hanya memperdebatkan terkait dengan beauty standard mana yang cocok untuk dijadikan patokan wanita di dunia gitu. Jadi percayalah bahwa semua orang itu akan cantik dengan caranya masing-masing, asalkan kita percaya bahwa kita berharga, bahwa kita itu worth it, dan juga bahwa kita itu memiliki value yang lebih dari sekedar bentuk fisik kita. Sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama bergandengan tangan memberikan pemahaman tentang standar kecantikan ini, bahwa cantik bukan hanya sekadar fisik, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Karena sejatinya perbedaan adalah hal yang utama yang harus dihargai, dan kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Semua itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum kita merubah persepsi generasi muda tentang standar kecantikan di dunia, kita juga harus bisa merubah persepsi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mulai mencintai diri kita sendiri, mensyukuri apa yang ada, merawat diri kita sendiri, dan tidak perlu lagi membangun mindset soal standar kecantikan, tidak perlu menuntut diri kita sendiri atau menuntut orang lain memiliki standar kecantikan tersebut gitu. Dan yang kedua, kita bisa mengikuti campaign-campaign yang ada, karena sekarang sosial media dan internet itu sangat terbuka untuk kita berkomunikasi, untuk terkoneksi satu sama lainnya untuk menyebarkan hal-hal positif. Jadi di sana kita bisa menggunakan sosial media atau internet itu untuk membagikan pendapat-pendapat kita, opini-opini kita, bahwa beauty standard is not important for us, bukan hal yang baik buat kita, bahwa yang penting di sini kita harus menekankan bahwa mencintai diri kita sendiri itu adalah hal yang penting dan harus kita upayakan. Dan kita juga harus menghormati orang lain, bagaimana fisik orang lain, bagaimana kondisi orang lain, kita juga harus menghormati. Jadi kita tidak boleh menggunakan standar kecantikan itu lagi. By collating videos or pictures with various beauties in this documentary, we want to show our female friends out there to stand tall and no longer lower their heads to feel ashamed of their physique. We also asked some friends, not only girls but also boys, to support our movement, because the value of beauty lies not only in women but also in men. By asking them to record and mention the hashtags that we created to shout out.
Our campaign #BuyBeautyStandards is expected to increase self-confidence for friends who are ashamed of their physique and also make them not feel alone anymore. Bye beauty standard. Buy beauty standard. Bye beauty standard. Bye beauty standard.